Baiklah, perkenalkan nama saya Gede Agus Dharma dengan NIM 24151011045. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai routing statis. Untuk pertama, ini adalah topologi jaringan yang sudah saya buat, di mana terdapat tiga PC, PC 1, 2, 3, dan juga terdapat tiga switch dan tiga router. Di mana di sini eh, setiap router bisa terhubung ke antara lain router satu ke router satu, router 3, dan router 3, router satu. Nah, di sini adalah alamat ID dan juga next hop address-nya, di mana contoh saja untuk di router satu, ketika dia akan pergi menuju ke PC 2, maka di sini diketahui bahwa kita akan pergi ke PC 2 menggunakan jalur utama, yang dimana next hop-nya adalah di eh, jalur router dengan IP 172.16.12.2, dan begitu seterusnya juga di router 2 dan juga di router 3. Kemudian saya mencoba untuk meng-ping, di mana dari PC 1 kita akan mencoba ping ke PC 2 yang dengan PC 2 itu adalah 192.168.55.10, dan hasilnya adalah berhasil. Begitu juga dengan PC 1 ke PC 3 yang juga berhasil. Ini menunjukkan bahwa PC 1 dapat mengakses PC 2 dan juga PC 3. Dan juga PC 2, saya mencoba untuk mengepin PC 2 menuju PC 1. Di sini bisa dilihat ini 45 itu adalah PC 1. Di, berhasil dan juga mengepin ke PC 3. Dan sama, PC 2 dapat terhubung dengan baik menuju PC 1 dan juga PC 3. Kemudian ada di PC 3, saya akan mencoba ping di mana menuju ke PC 1 dan PC 2, yang kedua-duanya itu berhasil. Dan seperti yang lain, PC 3 dapat mengakses PC 2 dan juga PC 1. Kemudian, eh, di sini topologi tersebut, ya, router 1 dan juga router 3 merupakan jalur alternatif, sehingga ketika PC 1 menuju PC 3, maka PC 1 akan melalui router 2, seperti yang dapat dilihat di sini, di mana dari PC 1 di sini kita akan menuju ke switch 1, kemudian ke router 1, ke router 2, kemudian ke router 3, switch 3, dan juga ke PC 3. Dan untuk jalur pulangnya, itu akan melakukan yang kebalikannya, di mana akan ke switch 3, router 3, router 2, router 1, switch 1, dan PC 3. Mengapa dia tidak melalui router 1 dan router 3 yang merupakan jalur lebih pendek? Itu karena ini merupakan jalur alternatif dan bukan jalur utama, sehingga hanya digunakan ketika router 1 dan router 2 terputus, atau router 2 ke router 3 terputus. Kemudian, di sini dilakukan ping dari PC 1 ke PC 2 setelah R1 dan juga R2 terputus, di mana bisa dilihat di sini bahwa ping berhasil dilakukan, sehingga menandakan bahwa PC 1 masih bisa mengakses ke PC 2 walaupun router 1 dan router 2 sudah terputus. Dan untuk jalur paket dari PC 1 ke PC 2 setelah terputus tadi, maka dari PC 1 dia akan ke switch 1 menuju router 1, kemudian ke router 3, dari router 3 menuju ke router 2, kemudian switch 2, dan akhirnya sampai ke PC 2. Begitupun juga saat pulangnya dia akan melalui jalur yang sama ke switch 2, router 2, router 3, router 1, switch 1, dan PC 1. Seperti yang saya beritahu tadi, karena jalur utamanya terputus, maka dia akan menggunakan jalur alternatif, sehingga dari PC 1 ke PC 2 masih dapat terhubung. Kemudian, bagaimana eh, jika router 2 dan router 3 yang tidak dapat terhubung? Nah,
Setelah di ping, maka dari PC 2 ke PC 3 masih dapat terhubung dengan baik, seperti ping yang sudah saya lakukan. Dan bagaimana dengan jalur paketnya? Nah, karena jalur dari 2 dan 3 ini terputus, maka dari PC 2 dia akan menuju ke switch 2, ke router 2, router 1, kemudian router 3, switch 3, dan akhirnya sampai di PC 3. Dan untuk pulangnya, dia akan kembali lagi melalui jalan yang sama. Jadi meskipun router 1 dan router 3 eh, tidak terputus, maka masih ada jalur alternatif antara router 1 dan router 3 yang membuat PC 2 dan PC 3 masih dapat terhubung. Jadi, kesimpulannya adalah praktek statis menunjukkan bahwa mengkonfirmasi jalur cadangan secara signifikan meningkatkan kendalaan jaringan. Ketika koneksi utama R1 dan R2 terputus, komunikasi PC 1 ke PC 2 berhasil dilakukan melalui R1, R2, dan R3. Dan ketika R2 ke R3 terputus, komunikasi PC 2 ke PC 3 masih berhasil dilakukan melalui R2, R1, dan R3. Meskipun penambahan hop mengakibatkan sedikit peningkatan waktu latensi. Tidak ada paket yang hilang, membuktikan bahwa routing statis yang direncanakan dengan baik mampu menciptakan jaringan yang tahan gangguan melalui pemanfaatan jalur redundan. Baiklah, itu sekian dari saya mengenai routing statis. Saya akhiri, terima kasih.